Ketika seorang ayah yang harusnya menjadi tempat berlindung bagi keluarganya, tapi ia malah menembak dan memutilasi anak dan istrinya yang sedang hamil. Berikut ini kisah pria bernama John Miles Sharp yang tega membunuh anak istrinya, dan bahkan ia sempat melakukan wawancara di stasiun TV dan mengatakan cerita bohong. Anna Camp bertemu John Sharp ketika mereka bekerja di Commonwealth Bank pada tahun 1990-an. Mereka berdua menikah pada Oktober 1994 dan pindah ke sebuah pinggiran di kota Mornington Peninsula di Victoria. Pada tahun 2002, Anna melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Gracie. Gracie memiliki gangguan displasia pinggul di mana tulang-tulang sendi di pinggulnya tidak sejajar dengan benar. Karenanya, Gracie harus memakai penyangga untuk memperbaiki tulang sendinya. Setiap malam, Gracie kecil menangis. Hal ini membuat Anna dan John menjadi kurang tidur dan akhirnya mereka sering bertengkar. Pada September 2003, Anna memberi surprise pada John jika ia hamil anak kedua mereka. Anna terlihat sangat senang dengan kehamilannya. Menurut pengakuan keluarga dan teman Anna, John terlihat tidak senang dengan kehamilan itu. Bahkan ia mempertanyakan pada istrinya apakah anak itu betul anaknya. Untungnya Anna memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya di Selandia Baru, terutama dengan ibunya. Mereka berdua sering berteleponan beberapa hari sekali. Ketika Anna tidak menelpon, ibunya akan sangat cemas. Suatu ketika ibu Anna menelpon John karena Anna beberapa hari terakhir tidak menelponnya. John hanya menjelaskan jika Anna sedang mengantar anak mereka ke daycare. Tapi hal ini tetap membuat ibu Anna khawatir. Tiba-tiba, John menghubungi ibu Anna. Ia bercerita jika Anna telah kabur dan meninggalkannya demi pria lain. John juga mengatakan jika Anna membawa anak mereka Gracie bersamanya. Ibu Anna tidak mempercayai perkataan John. Ia mengatakan kepada John tidak mungkin putrinya akan pergi, terutama saat ini ia sedang hamil 20 minggu. Hari itu adalah hari ulang tahun Ibu Anna. Ia mendapatkan seikat bunga dan kartu ucapan dari Anna, tapi entah kenapa ia merasa sangat khawatir dan cemas melihat bunga dan kartu ucapan itu. Ibu Anna tahu ada yang tidak beres dengan putrinya. Pada 29 Maret 2004, Ibu Anna menghubungi kepolisian di Selandia Baru untuk melaporkan putrinya yang hilang. Akhirnya kepolisian Selandia Baru menghubungi John, tapi John tetap memberitahu cerita tentang kepergian Anna dengan pria lain kepada polisi. Kepolisian Selandia Baru yang merasa curiga segera melimpahkan kasus ini kepada Polisian Mornington di Australia. Kepolisian Mornington segera menindaklanjuti kasus ini. Mereka menghubungi John. John tidak bisa meyakinkan petugas kepolisian jika tidak ada yang harus dikhawatirkan. Polisian Mornington segera meneruskan kasus ini ke unit orang hilang di Victoria. Tim investigasi segera dikirim untuk menangani kasus ini. John menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Karena tidak ada bukti jika Anna pernah masuk ke mobil dan pergi meninggalkan John dari hari yang John telah sebutkan. Polisi tidak menemukan ada tiket bus, pesawat, ataupun kamar hotel yang dipesan atas nama Anna. Teman-teman Anna juga tidak ada yang memiliki informasi tentang kepergian Anna dengan pria yang disebutkan oleh John. Satu-satunya bukti yang bisa menguatkan jika Anna masih hidup adalah aktivitas dari ponsel dan akun bank milik Anna. John adalah orang yang sangat penyendiri. Ia tidak memiliki teman dan jarang menelpon siapapun. Bahkan tidak ada tamu yang datang untuk menemuinya di rumah. Tim penyelidik meminta petugas dengan pakaian preman untuk mengikuti John kemanapun. Mereka sengaja menekan John agar ia membuat kesalahan dan membeberkan semuanya. Suatu ketika, John melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi. Anna, our marriage may be over, but I still love you. As you are the mother of our beautiful daughter. Dalam wawancara itu, John meminta Anna dan Gracie untuk kembali. Bahkan John memegang foto Gracie sambil menangis. Di sebuah pantai Chelsea, tim pengintai melihat John melakukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka melihat John pergi ke sebuah semak-semak dan mengambil sebuah plastik yang terkubur di bawah semak-semak itu. John mengambil sebuah ponsel dalam plastik dan menggunakan ponsel itu di dalam mobilnya. Tak hanya itu, John juga pergi ke sebuah ATM dan menarik uang tunai. Setelah selesai, John menaruh semuanya kembali ke dalam plastik, lalu menguburnya kembali ke semak-semak.
John yang sudah selesai dengan semuanya pulang ke rumah. Ia menghubungi unit orang hilang. John mengatakan jika Anna habis menelponnya dan Anna juga telah mengambil uang tunai dari rekening bersama. Sayangnya, semua yang dilakukan oleh John tadi berhasil ditangkap oleh kamera tim pengintai. Dengan semua bukti yang telah ada, John dinyatakan bersalah atas menghilangnya sang istri. Tim investigasi menduga John tidak hanya melakukan sesuatu pada Anna, tapi ia juga melakukan sesuatu pada Gracie. Setelah beberapa waktu, John ditangkap dan dibawa ke unit orang hilang. John diinterogasi di sana. Semua berharap dengan bukti yang ada, John bisa dijerat dengan hukuman yang berlaku, serta Anna dan Gracie bisa segera ditemukan. Seorang petugas dari unit orang hilang yang bernama Neral Fraser mengatakan, jika selama diinterogasi John tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak mau mengaku dan keras kepala. John tetap bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal buruk pada Anna. Para detektif akhirnya memanggil orang tua John dan menunjukkan video John saat di pantai Chelsea. Mereka mengatakan pada orang tua John jika rekaman ini dapat memberatkan putra mereka. Orang tua John diminta untuk berbicara pada John. Setelah beberapa jam, orang tua John keluar dan John siap untuk mengatakan semuanya. John mengaku jika ia telah membunuh istrinya yang sedang hamil 3 bulan dan anaknya Gracie. John telah lama berencana untuk membunuh Anna. Ia berlatih menggunakan spear gun di gudang beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan. Pada malam hari ketika Anna telah tidur, John mengambil spear gun-nya dan memposisikan spear gun itu beberapa sentimeter dari pelipis kiri Anna, lalu John menembaknya. Tembakan itu tidak langsung membunuh Anna. Akhirnya John menembak tengkorak Anna kembali. John mengambil sebuah handuk untuk menutupi tubuh istrinya, lalu ia turun ke lantai 1 dan tidur di sofa. Keesokan harinya, John membawa Gracie ke tempat penitipan anak dan menjemputnya seperti biasa. Beberapa saat kemudian, seseorang yang diminta untuk memperbaiki TV datang. Namun, jasad Anna masih berada di kasur lantai atas. Setelah orang yang memperbaiki TV pergi, John menarik tombak di kepala Anna dan mengubur Anna di belakang rumah mereka. John kemudian membuka lagi kuburan Anna, memotong jasadnya dengan gergaji mesin, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. John membuang tubuh Anna bersama dengan sampah yang ada di rumah mereka. Setelah meneguk minuman keras, John mengambil spear gun-nya dan menembak Gracie. Gracie yang ditembak tengkoraknya oleh John masih bisa bernafas dan berteriak. Melihat itu, John menarik tombak dari tubuh Gracie dan menembaknya lagi. Lalu John memasukkan mayat Gracie ke dalam tong sampah. Fraser mengatakan saat ia menginterogasi John Sharp untuk merinci kejadian pembunuhan itu, John menjelaskan seperti ia sedang ditanya tentang isi menu makanan paginya. Pada bulan Mei 2004, di tempat pembuangan sampah Rockledstone di selatan Melbourne, polisi berpakaian biohazard mencari 2 kantong sampah berwarna biru yang berisi potongan tubuh Anna dan Gracie. Tidak semudah itu untuk menemukan kantong sampah yang berisi potongan tubuh, karena ada ribuan kantong berwarna biru di sana. Untuk menemukan kantong sampah yang berisi jasad Anna dan Gracie, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Setelah sampai pada hari akhir pencarian, Fraser melihat sebuah ekskavator yang sedang menarik sebuah sampah besar, di mana pada sampah itu terlihat sebuah tas berwarna biru. Fraser membuka tas biru itu. Dalam tas itu, Fraser hanya melihat sebuah sarung tangan dapur. Akhirnya, Fraser menutup tas tersebut. Namun, beberapa saat kemudian, Fraser merasa harus membuka kembali tas berwarna biru tersebut. Dan benar saja, tas biru itu bukan berisi sarung tangan dapur, tapi sebuah tangan dan lengan manusia yang membusuk. Akhirnya, Fraser dan tim menemukan tubuh Anna. Dengan ditemukannya tubuh Anna, akhirnya tim pencarian bisa meneruskan untuk mencari tubuh Gracie. Gracie berhasil ditemukan sehari kemudian. Pada tahun 2005, John dihukum seumur hidup atas kejahatannya dan masyarakat menamai John sebagai The Mornington Monster. Kasus ini dianggap sebagai kasus pembunuhan keluarga termengerikan di Victoria. Nah, itu tadi kasus pembunuhan dari keluarga Sharp. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya komentar, jangan lupa komen di bawah ya. Aku pasti bakal bacain dan bales satu-satu komen kalian. See you di next video.